Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih dapat bertemu kembali dalam sebuah persekutuan yang indah, persekutuan di dalam Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Karena itu berkatilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 2 ayat 5. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang pintar pada umumnya bermegah karena kepintaran dan kebijaksanaannya. Mereka menganggap diri mereka pintar, pandai, dan melebihi dari orang lain. Seringkali manusia itu lupa kepandaian itu pun datangnya dari Tuhan. Orang yang kuat juga pada umumnya bermegah karena kekuatannya. Sebagai contoh, atlet. Biasanya para atlet sangat membanggakan kekuatan fisiknya. Padahal seiring berjalannya usia, kekuatan fisik pun akan memudar. Ada juga orang yang bermegah karena kekayaannya. Mereka merasa aman dengan uang yang mereka miliki. Mereka beranggapan bahwa mereka mampu membeli apapun dengan kekayaannya. Mereka seakan-akan tidak peduli pada agama karena mereka pun mampu membeli hukum dengan uang mereka. Itulah gambaran yang umum kita lihat dari kondisi manusia. Seringkali manusia bergantung pada kepintarannya, kebijaksanaannya, kekuatannya, kekayaannya, dan lain sebagainya. Tetapi hendaknya iman yang kita miliki tidaklah bergantung kepada itu semua, tetapi bergantung kepada kekuatan Allah. Apa yang ingin kita megahkan, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena semuanya itu asalnya dari Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kekayaan, kekuatan, kepintaran, kebijaksanaan tidak ada artinya di hadapan Tuhan, karena Dialah Tuhan pencipta alam semesta. Seberapa besar kita di hadapan Tuhan? Bukankah kita sama seperti debu di hadapan Tuhan? Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menganggap kekuatan, kepintaran, kesehatan, kekuatan, kekayaan, dan lain sebagainya itu tidaklah ada apa-apanya dibanding kekuatan Tuhan Allah.
Karena itu kita harus sadar betul bahwa segala sesuatu yang kita miliki ini adalah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai sebuah titipan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu kita tidak boleh bergantung kepada hal-hal itu, tidak kepada kekayaan kita, tidak kepada kepintaran kita, tidak kepada kekuatan kita, tidak kepada uang kita, atau tidak kepada kebijaksanaan kita yang kita anggap kita bijaksana misalnya. Tetapi kita semata-mata hanya bergantung kepada Allah saja, kepada kekuatan dan kekuasaan Tuhan Allah. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 25b. Kalau kita melihat dalam peristiwa sejarah kehidupan manusia, sebagai contoh para misionaris yang datang ke tanah Batak untuk memberitakan Injil Kristus. Para pemberita Injil harus berhadapan dengan suku Batak yang telah berakar pada kepercayaan yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Suku Batak telah terkenal dengan kepercayaan politeisme, yaitu percaya kepada banyak Tuhan dan juga menganut kepercayaan kepada roh-roh nenek moyang. Karena itu tidak mudah untuk menghadapi suku Batak pada waktu itu. Para pemberita Injil seperti Heine, Klemmer, Betz, dan Van Asselt, Nommensen, Ingwer Ludwig Nommensen, dan sebagainya. Pada waktu itu banyak sekali mengalami kesulitan. Apalagi orang Batak sangat percaya pada waktu itu pada hal-hal keramat. Sesuatu yang dianggap keramat seperti pohon besar, batu besar, hutan lebat, sungai, dan sebagainya. Sehingga membuat benda-benda tersebut menjadi dianggap sakti. Sehingga hal itu dapat mengganggu kedamaian hidup. Mereka juga merapalkan atau menghafal mantra-mantra tertentu. Tentu saja ini menjadi tantangan yang sulit bagi para misionaris pada waktu itu. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus. Ketika di Athena, Rasul Paulus melihat betapa banyaknya berhala-berhala orang Yunani. Tetapi semua yang dialami oleh para misionaris tidak menyurutkan iman percaya mereka, karena mereka bergantung kepada Tuhan Allah. Mereka sungguh percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada kekuatan. Karena itu kita melihat berbuah manis benih-benih firman, benih-benih penginjilan yang ditanamkan oleh para misionaris tersebut, baik yang di tanah Batak maupun Rasul Paulus yang memberitakan Injil di segenap Asia Kecil. Kalau mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka, kepintaran mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, kebijaksanaan mereka, tentu buah-buah penginjilan itu tidak akan seperti saat ini, yang berkembang pesat, semakin dibabat, semakin merambat. Karena semuanya itu merupakan kekuatan dan kekuasaan Tuhan Allah lah yang menjadikannya, bukan hikmat manusia. Tetapi pertolongan Tuhanlah
memampukan misionaris untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung dunia, sehingga mereka dapat memberitakan Injil karena mereka bergantung kepada kekuatan Tuhan, kepada Tuhan Allah saja. Dan kekuatan Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang tidak dapat dipikirkan manusia itu bisa terjadi. Karena itu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi bergantunglah pada kekuatan Tuhan, pada Tuhan. Karena dialah yang memiliki kekuatan, dialah yang memiliki kekuasaan. Karena dialah pencipta langit dan bumi. Karena Tuhanlah yang memberikan hidup dan segala sesuatu kepada semua orang. Karena itu, marilah kita bergantung hanya kepada Allah saja dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kami tidak bergantung kepada diri kami, tetapi kami harus bergantung hanya kepada Tuhan saja, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.